Nama saya Roni. Saya bukan penulis ulung, saya cuma orang biasa yang hidup di sebuah desa kecil di pinggiran kota. Saya tidak pernah menyangka bahwa hidup saya akan berubah total karena sebuah peristiwa yang begitu aneh dan menyeramkan. Cerita ini tentang malam ketika saya menyaksikan langsung kematian sang pimpinan begal yang dikenal sebagai penganut ilmu lembu sekila. Saya tulis ini seadanya, dari hati yang masih gemetar setiap kali teringat kejadian itu. Sejak kecil, saya sudah sering mendengar bisik-bisik tentang sekelompok preman yang biasa disebut begal di sekitar desa kami. Mereka selalu menjadi bahan pembicaraan di warung kopi, di pasar, bahkan di rumah-rumah penduduk yang tak jauh dari jalanan sepi. Namun, yang paling menyeramkan adalah cerita tentang pimpinan mereka. Sosok yang konon memiliki ilmu gelap bernama ilmu lembu sekilan. Menurut cerita yang beredar, ilmu itu meskipun terdengar konyol memberikan kekuatan luar biasa pada penggunanya, namun dengan harga yang sangat mahal. Saya sendiri dulu selalu menganggap cerita itu sebagai dongeng belaka. Cerita rakyat yang dibuat-buat untuk menakut-nakuti anak-anak. Sampai suatu malam, ketika semua itu berubah, malam itu dingin dan langit seolah tak punya bintang. Ada sesuatu yang mencekam di udara, seakan alam pun tahu bahwa malam itu akan terjadi sesuatu yang tidak biasa. Saya ingat jelas, malam itu saya tengah duduk di beranda rumah sambil menatap hamparan sawah yang sunyi. Tiba-tiba, suara langkah kaki berat terdengar mendekat dari arah hutan kecil di belakang desa. Pada awalnya, saya pikir itu hanya kafilah malam yang biasa lewat. Tapi semakin lama suara itu semakin jelas dan mendekat. Hati saya berdebar tak karuan. Tanpa saya sadari, saya pun terdorong untuk mencari tahu apa yang sedang terjadi. Saya berjalan perlahan menuju pinggir hutan, di mana bayangan gelap seakan bergerak-gerak. Di sana, saya melihat segerombolan orang berkumpul di sebuah lapangan terbuka yang diterangi hanya oleh cahaya remang-remang dari lampu jalan yang redup. Suasana di sana sangat berbeda. Ada aura takut yang kental. Seolah-olah setiap orang yang berada di situ sudah diselimuti oleh nasib buruk. Di tengah-tengah kerumunan itu, berdiri sosok pria tinggi dengan pakaian hitam. Wajahnya tersembunyi dalam bayang-bayang. Hanya mata yang bersinar, redup tampak seolah menyimpan rahasia kelam. Saya langsung tahu, itulah dia pimpinan begal yang selama ini hanya saya dengar ceritanya. Dia sedang memimpin suatu ritual yang entah dari mana asalnya. Dan yang paling aneh adalah gerak-geriknya yang seolah mengikuti irama alam yang mengerikan. Pertemuan dengan ilmu lembu sekila. Saya bersembunyi di balik semak-semak, mencoba menyaksikan dengan saksama tanpa ketahuan. Dari jauh, saya bisa melihat bagaimana sang pimpinan mengeluarkan sesuatu yang menyerupai jimat atau jimat kecil dari balik jubahnya. Bentuknya seperti patung lembu yang dipahat kasar dengan ukiran-ukiran aneh yang membuat bulu kuduk saya merinding. Dia mengangkat jimat itu perlahan, lalu mengucapkan mantra dengan suara serak yang tak saya mengerti. Setiap kata seolah menggema di udara, mengundang kehadiran sesuatu yang tak kasat mata. Waktu seolah melambat pada saat itu. Saya merasa terjebak antara ingin lari dan ingin terus mengamati. Di sekitar kerumunan, saya mendengar bisik-bisik takut dari para pengikutnya. Mereka tampak terpukau dan sekaligus ketakutan, seperti mengetahui bahwa apa yang sedang dilakukan adalah sesuatu yang melampaui pemahaman manusia biasa. Saya masih ingat betapa detak jantung saya mendadak kencang ketika tiba-tiba angin bertiup kencang, membuat semua lilin dan lampu yang ada berkelap-kelip. Suasana menjadi semakin mencekam. Sang pimpinan tampak seperti mendapatkan kekuatan dari alam tiba-tiba. Semua gerak-geriknya menjadi lebih intens dan penuh makna. Mata saya seolah tidak mampu berpaling dari pemandangan itu, meskipun setiap serat tubuh saya berteriak untuk lari. Pertanda awal kematian. Tak lama setelah ritual itu dimulai, sesuatu terjadi yang membuat udara seketika berubah menjadi dingin membeku. Dari arah langit yang tadinya kelam, muncul kilatan petir yang menyambar. Suara gemuruh itu begitu keras sehingga membuat saya terhuyung-huyung. Di saat yang sama, sang pimpinan tiba-tiba terjatuh ke tanah dengan cara yang sangat mengerikan. Tubuhnya mengguncang hebat, seolah-olah ada kekuatan tak terlihat yang menyambar seluruh jiwa dan raga. Para pengikutnya pun langsung panik. Beberapa orang berteriak. Ada yang mulai lari ke sana-sini, namun sebagian lainnya terdiam.
menatap tak percaya. Saya, yang masih bersembunyi, hanya bisa terpaku melihat adegan itu. Rasanya seperti menyaksikan mimpi buruk yang tak berkesudahan. Tubuh sang pimpinan tergeletak di tengah lingkup ritual yang kini sunyi, dan jimat yang sebelumnya dipegangnya terlepas dari tangannya dan melayang pelan mendekati tanah. Ada sesuatu yang tak wajar pada saat itu, seakan-akan seluruh alam pun ikut merasakan kejatuhan kekuasaan yang selama ini ia genggam. Suara alam yang tadinya mendayu tiba-tiba berubah menjadi raungan yang mengerikan. Saya merasakan getaran di dalam dada dan kedinginan yang menyelimuti seluruh tubuh. Tak ada kata yang bisa menggambarkan betapa mengerikannya momen itu. Beberapa saat setelah kejadian itu, kekacauan mulai mewarnai lapangan di mana ritual berlangsung. Orang-orang mulai saling berteriak, berusaha menjelaskan apa yang baru saja terjadi. Saya mendengar seseorang berkata, "Itu pertanda. Ilmu lembu sekilan telah memanggil mautnya sendiri." Suara-suara itu, meski terdengar acak, begitu mengandung ketakutan yang murni. Sementara itu, saya yang masih berada di balik semak-semak merasa seolah-olah mata saya tak bisa menolak untuk terus menyaksikan. Saya lihat, di antara kerumunan, ada seorang wanita tua yang menangis terseduh-seduh. Tangannya gemetar, dan suaranya parau saat berkata, "Ini bukan keadilan, ini kutukan." Saya tidak mengerti maksudnya, tapi jelas ada sesuatu yang lebih dari sekadar ritual begal biasa. Saya pun mulai berjalan perlahan menjauh dari kerumunan, tapi rasa penasaran dan ketakutan membuat langkah saya tersendat. Di jalan setapak itu, saya mendengar suara-suara aneh yang datang dari arah hutan. Suara-suara itu seakan berasal dari jiwa-jiwa yang terperangkap, menangis dalam kesakitan. Saya merasa seolah-olah ada yang mengikuti saya. Namun ketika saya menoleh, tak ada siapapun di sana. Malam itu, setelah kejadian di lapangan, saya pulang dengan perasaan campur aduk. Di perjalanan, saya terus mendengar bisikan-bisikan samar yang tak bisa saya mengerti. Ada kalanya saya pikir itu hanyalah imajinasi. Namun bayangan tentang jimat lembu yang mengambang dan wajah sang pimpinan yang pudar perlahan masih terus menghantui pikiran saya. Saya sampai di rumah dengan tangan dingin dan napas yang tersengal-sengal. Meski saya berusaha menenangkan diri, setiap sudut rumah itu seakan mengingatkan saya pada kengerian yang baru saja saya saksikan. Malam itu, saya tak bisa tidur. Pikiran saya penuh dengan pertanyaan yang tak terjawab, dan rasa takut yang menyelubungi setiap momen hening. Esok pagi setelah malam yang mengerikan itu, aku terbangun dengan perasaan tertekan yang belum pernah kurasakan sebelumnya. Setiap tarikan nafas terasa berat, seolah-olah kutukan yang menggelayut di malam itu telah meresap ke dalam seluruh jiwaku. Aku mencoba menenangkan diri, meski bayangan sang pimpinan dan suara mantra yang masih terenggiang di telinga membuatku hampir tak mampu berpikir jernih. Ketika aku memberanikan diri untuk keluar rumah, aku mendapati bahwa suasana di desa sudah tidak seperti biasanya. Warga desa berkumpul di alun-alun, berkisah dengan suara lirih dan wajah pucat. Ada bisikan-bisikan yang menyebut bahwa roh sang pimpinan begal belum sepenuhnya pergi, bahwa kematiannya hanyalah awal dari kutukan ilmu lembu sekilan yang akan menyebar dan mengganggu ketenangan kita semua. Aku mendekati salah seorang warga, Pak Harun, yang tampak sangat gelisah. Dengan suara bergetar, ia berkata, "Roni, kau tahu kan apa yang terjadi malam itu? Itu bukan sekadar ritual biasa. Kutukan itu sekarang mulai merasuki jiwa-jiwa kami." Aku tidak mengerti sepenuhnya maksudnya, tapi semakin banyak cerita yang kuterima, semakin aku merasa bahwa malam itu bukanlah suatu kebetulan belaka. Setiap sudut desa, setiap bisikan di lorong-lorong kecil, mengisyaratkan bahwa sesuatu yang tidak wajar telah terjadi. Sore itu, aku kembali melangkah menuju rumah dengan pikiran yang tak tenang. Jalanan terasa panjang dan sunyi, dan seolah-olah setiap langkahku diikuti oleh bayangan-bayangan yang bergerak di luar pandangan. Setiap kali angin bertiup, aku merasa ada bisikan lembut namun mengerikan yang memanggil namaku. Ilmu lembu sekilan. Ilmu lembu sekilan. Ketika malam tiba, rasa takut itu semakin membesar. Aku terbaring di tempat tidur, namun tidur seakan tak mau datang. Tiap kali aku mencoba meredakan pikiran, bayangan sang pimpinan
Wajah setengah menghilang dan tatapan yang penuh penderitaan selalu menghantui. Aku terbangun berkali-kali karena mimpi buruk. Seolah-olah ada sesuatu yang selalu mencoba menyelinap masuk ke dalam mimpiku. Keesokan harinya, keingintahuan mulai mengalahkan ketakutan. Aku merasa harus mencari jawaban atas semua yang kualami. Aku pun mengunjungi Pak Maman, seorang kakek tua di desa yang dikenal pernah mendengar cerita-cerita mistis sejak kecil. Di rumahnya yang sederhana, aku menceritakan dengan gugup kejadian malam itu dan semua bisikan yang kini memenuhi hari-hariku. Pak Maman menggeleng pelan sebelum berkata, "Nak, ilmu itu bukanlah sesuatu yang bisa kau mainkan. Ilmu lembu sekilan adalah pengetahuan gelap yang didapat dari makhluk halus. Kekuatan yang diberikan memang luar biasa, tapi selalu datang dengan kutukan. Setiap kali seseorang terjerat dalam kekuatan itu, roh penguasa ilmu itu akan menuntut harga yang sangat mahal, harga yang tak selalu bisa kau bayar." Kata-kata itu membuatku merasa seolah-olah tak ada jalan keluar. Aku merasa bahwa malam mengerikan itu telah membuka pintu yang tak seharusnya kupandangi. Dan kutukan itu kini telah merayap ke dalam kehidupan sehari-hari kami. Tidak bisa lagi menahan rasa penasaran yang mencekam. Suatu malam aku memutuskan untuk kembali ke hutan tempat di mana aku semalam menyaksikan ritual mengerikan itu. Aku berjalan pelan, menyusuri jalan setapak yang semula kulalui tanpa pikiran, kini terasa seperti lorong menuju neraka. Hutan itu tampak berbeda pada malam hari. Gelapnya seolah lebih pekat, dan setiap suara dedaunan yang bergesekan, setiap bisikan angin, terasa bagaikan teriakan roh-roh yang terpenjara. Aku mendapati jejak-jejak aneh di tanah bekas kaki yang tak seperti milik manusia, seolah-olah diukir oleh sesuatu yang tak terlihat. Jejak itu membawaku ke sebuah lapangan terbuka kecil di dalam hutan. Di sana tergeletak sebuah patung lembu tua yang mengingatkanku pada jimat yang semalam kupandangi. Patung itu terbuat dari batu yang tampak kusam, penuh ukiran aneh yang sebagian sudah terhapus oleh waktu. Di sekelilingnya, sisa-sisa lilin meleleh yang tertumpah di tanah menambah aura, menyeramkan tempat itu. Aku duduk di dekat patung itu, mencoba memahami apa yang kurasakan. Entah mengapa, saat duduk di sana, aku seolah merasakan kehadiran yang begitu besar, seakan-akan roh sang pimpinan begal masih mengintai. Hatinya berdegup kencang, dan air mata mengalir perlahan bukan karena kesedihan, melainkan karena ketakutan yang mendalam. Aku tahu, aku telah tersentuh oleh sesuatu yang seharusnya tidak kumiliki. Tiba-tiba, dalam keheningan yang mencekam, aku mendengar suara langkah pelan mendekat. Aku langsung menoleh, dan di antara bayang-bayang, aku melihat sosok samar seolah terbuat dari kabut. Sosok itu tak memiliki bentuk yang jelas, hanya bayangan hitam yang melayang perlahan. Aku tak bisa melihat wajahnya, tapi tatapannya terasa menusuk, seolah berkata bahwa kutukan ini tak akan pernah pergi. Dalam keheningan yang panjang, suara bisikan mulai terdengar lebih jelas dari sosok itu. Engkau telah melihat apa yang seharusnya tersembunyi. Kini, kutukan ini memilihmu. Aku merasa seolah-olah seluruh tubuhku membeku. Aku berteriak, namun suaraku ditelan oleh angin dingin malam. Sosok itu pun menghilang dengan cepat, meninggalkan aku dalam kebingungan dan ketakutan yang semakin mendalam. Aku tak tahu, apakah itu hanya bayangan imajinasiku atau benar-benar roh yang tersesat. Sejak pertemuan itu, aku merasa ada sesuatu yang berubah dalam diri. Setiap pagi ketika aku membuka mata, ada perasaan dingin yang tak bisa hilang. Aku mulai mendapati bahwa kutukan itu tidak hanya menghantui malam hari, tetapi juga merasuk ke dalam kehidupan sehari-hari. Jejak kaki aneh muncul di halaman rumah. Suara-suara samar terdengar saat aku sendirian. Dan kadang aku merasakan seolah ada tangan dingin menyentuh punggungku di saat-saat sepi. Aku pun memutuskan untuk mencari bantuan. Aku mengunjungi Bu Sari, seorang dukun parubaya yang selama ini dikenal oleh warga desa. Dengan hati-hati, aku menceritakan semua yang kurasakan tentang ritual, kutukan, dan pertemuan di hutan. Wajah Bu Sari berubah serius ketika mendengar ceritaku. "Roni, kutukan ilmu lembu sekilan adalah hal yang sangat berbahaya," katanya pelan. "Kutukan itu tidak akan berhenti sampai roh yang memanggilnya mendapatkan pengorbanan. Aku khawatir
Jika dibiarkan, kutukan ini akan semakin kuat dan merenggut lebih banyak jiwa. Dia pun memberiku ramuan dan jimat kecil sebagai pertolongan sementara. Namun, dengan nada yang penuh peringatan, Busari menambahkan, ini hanya bisa menahan sejenak. Nasibmu sudah terikat dengan kegelapan itu. Kau harus siap menghadapi konsekuensinya, nak. Aku pun pulang dengan perasaan campur aduk. Di satu sisi, ada secercah harapan bahwa pertolongan itu bisa mengusir sedikit kegelapan yang menyelimuti hidupku. Namun di sisi lain, ketakutan akan kutukan yang semakin mendalam membuatku tak mampu lepas dari bayang-bayang malam itu. Hari demi hari berlalu dengan lambat dan penuh derita. Aku mencoba menjalani rutinitas desa, bekerja di ladang, berbincang dengan tetangga. Namun setiap langkah selalu terasa berat oleh kehadiran kutukan. Terkadang, aku merasa seolah-olah ada kekuatan asing yang mengalir dalam darahku, memberikan sensasi aneh sesuatu yang mungkin merupakan bekas dari energi gelap yang kuterima di malam itu. Setiap malam, aku menuliskan semua yang kurasakan dengan tangan gemetar. Aku merasa bahwa menulis adalah satu-satunya cara untuk melepaskan beban pikiran, meski kata-kata yang kupetik hanyalah gambaran ketakutan seorang pria biasa yang terjebak dalam kegelapan. Aku menulis agar suatu hari nanti, kisah ini bisa menjadi peringatan bagi mereka yang ingin menggali rahasia yang seharusnya tersembunyi. Aku pun bertanya-tanya, apakah kutukan ini akan memberiku kekuatan atau justru akan menghancurkan hidupku perlahan-lahan? Apakah aku akan mampu melawan bayang-bayang yang terus mengintai? Atau akankah aku menjadi salah satu jiwa yang hilang di telan kegelapan? Malam itu, setelah seharian berusaha menenangkan diri, aku duduk di depan jendela sambil menatap langit yang mendung. Aku merasakan kehadiran yang tak bisa dihindari, seperti ada sesuatu yang selalu mengintai di balik bayangan. Di tengah keheningan itu, aku mulai menangis. Air mata yang jatuh bukan hanya karena kesedihan, tetapi juga karena keputusasaan atas nasib yang terasa sudah tertulis. Aku tahu bahwa aku tidak bisa terus hidup dalam ketakutan. Aku harus mencari jawaban dan berusaha melawan kutukan ini, meski jalan yang harus kutempuh penuh dengan penderitaan dan kegelapan. Namun, pada saat yang sama, aku juga merasa pasrah. Mungkin inilah takdirku, terjebak antara kekuatan duniawi dan dunia yang tak terlihat, antara cahaya dan bayangan. Aku menyadari bahwa perjalananku baru saja dimulai. Kutukan ilmu lembu sekilan telah mencengkeramku, dan aku harus belajar hidup dengannya. Setiap detik, setiap menit, aku tahu bahwa kutukan itu selalu mengintai, menunggu saat yang tepat untuk kembali menyerang. Aku hanya bisa berharap bahwa suatu saat nanti, kebenaran di balik kutukan ini akan terungkap, dan mungkin, hanya mungkin, aku akan menemukan secercah cahaya di tengah kegelapan yang begitu pekat. Setiap hari seolah kegelapan semakin merasuk ke dalam hidupku. Aku tak lagi bisa membedakan antara mimpi buruk dan kenyataan. Malam-malamku kini diwarnai oleh bisikan pelan, bayangan yang tiba-tiba muncul di sudut mata, dan suara-suara aneh yang datang entah dari mana. Aku yakin kutukan ilmu lembu sekilan telah mencengkram jiwaku. Tiap detik rasanya seperti ditarik ke dalam jurang yang tak berujung. Pada suatu pagi yang kelabu, aku memutuskan untuk mencari tahu lebih dalam tentang asal-usul kutukan ini. Aku teringat akan kata-kata Pak Maman yang pernah mengatakan bahwa di balik setiap kutukan ada sejarah kelam yang tersembunyi. Aku pun berjalan menuju rumah Pak Maman, berharap beliau dapat memberiku secercah cahaya dalam kegelapan ini. Rumah Pak Maman itu sederhana, dengan dinding kayu usang yang menyimpan banyak cerita. Di ruang tamu kecilnya, di antara aroma dupa yang selalu menyertai, beliau memandangku dengan tatapan sedih. Dengan suara serak, beliau mulai bercerita tentang masa lalu desa kami, tentang kelompok-kelompok yang dahulu bersembunyi di balik bayang-bayang dan melakukan ritual-ritual gelap demi mendapatkan kekuatan supranatural. Ilmu lembu sekilan itu, nak, adalah warisan yang datang dari zaman penjajahan. Dikatakan, para pemimpin begal dahulu bukanlah orang biasa. Mereka telah mengikat perjanjian dengan kekuatan yang tidak terlihat, dan setiap kekuatan pasti menuntut harga, ujar Pak Maman sambil menyerahkan sebuah buku tua berdebu yang tersimpan rapi di lemari kayu. Aku membuka buku itu dengan hati-hati. Tulisannya terkesan kuno, dengan huruf-huruf yang hampir tak bisa kubaca. Di dalamnya tertulis kisah ritual, pengorbanan,
dan gambaran patung lembu dengan ukiran-ukiran aneh simbol-simbol yang tampak serupa dengan jimat yang kulihat pada malam kejadian itu. Semakin aku membaca, semakin merinding rasaku. Setiap kata seakan mengeluarkan bayang-bayang dari masa lalu, membangkitkan kenangan kelam tentang pengorbanan dan kutukan. Namun, di balik setiap cerita itu, aku merasa seolah ada mata yang selalu mengawasi, seakan roh-roh lama tak rela kebenaran itu terungkap. Setelah membaca, aku pulang dengan perasaan campur aduk. Kegelapan seolah mengintai di setiap sudut rumahku. Di luar, jejak-jejak kaki aneh tak seperti milik manusia. Mungkin bekas makhluk yang tak kasat mata muncul di halaman. Aku merasa selalu diawasi, seolah ada entitas yang tak terlihat mengikuti langkahku. Suatu sore, dengan perasaan penuh ketakutan dan keingintahuan, aku memutuskan menyusuri hutan kecil di pinggiran desa. Hutan yang selama ini hanya kuanggap sebagai tempat teduh kini terasa menyeramkan. Langkahku berat, dan setiap suara dedaunan yang bergesekan seolah mengiringi irama tangis jiwa yang tersesat. Di tengah hutan, aku menemukan sebuah gua kecil tersembunyi di balik semak belukar. Gua itu tampak seperti tempat sakral yang terlupakan dengan dindingnya dihiasi lukisan kuno. Lukisan itu menggambarkan seekor lembu dengan 13 mata, dikelilingi simbol-simbol misterius dan sosok manusia yang tampak ketakutan. Aku terpaku, mencoba memahami arti lukisan itu. Rasanya lukisan itu bercerita tentang penderitaan dan pengorbanan, tentang jiwa-jiwa yang terjebak dalam kutukan sejak lama. Di dalam keheningan gua, waktu seakan berhenti. Aku duduk di atas batu yang dingin dan mulai mendengar bisikan halus suara yang seolah datang dari dinding gua itu sendiri. Hanya satu kata yang terus terulang. Pengorbanan. Suaranya bergema, membuatku merasa kecil di hadapan kekuatan yang tak terlihat. Dengan gemetar, aku mendekati salah satu lukisan. Tiba-tiba, di sudut pandangku muncul bayangan seorang wanita tua. Wajahnya penuh penderitaan dan matanya seolah mampu menembus jiwaku. Dengan suara lirih yang nyaris hilang, ia berkata, "Roni, engkau telah terpilih. Kutukan ini telah menorehkan namamu dalam sejarah kelam leluhur kita." Aku terdiam, merasakan seolah diriku telah diikat takdir yang berat. Wanita itu seketika menghilang, meninggalkan keheningan yang semakin mencekam. Aku bangkit dan meninggalkan gua itu dengan perasaan tak mampu diungkapkan. Dalam benakku, kutukan ilmu lembu sekilan bukanlah dongeng semata, melainkan kenyataan yang harus kuhadapi. Sesampainya di desa, aku mencoba kembali menjalani hari seperti biasa. Namun, bayangan gua, buku tua, dan suara wanita itu terus menghantui pikiranku. Tiap malam, aku menulis segala kejadian dengan tangan gemetar, berharap kata-kata itu bisa mengusir kegelapan meskipun hanya sekejap. Tapi setiap kali membaca kembali tulisan itu, aku merasakan ada sesuatu yang selalu mengingatkan bahwa kutukan itu masih hidup. Hari demi hari berlalu, dan semakin banyak tanda-tanda bahwa kekuatan gelap itu meresap ke setiap sudut hidup. Saat aku berjalan di jalan desa, bisikan "jiwamu telah tertandai" terdengar samar-samar, membuatku merinding. Aku tahu, aku telah terperangkap dalam permainan kekuatan yang jauh lebih besar daripada diriku. Di malam-malam berikutnya, aku kerap mendengar suara langkah yang tak terlihat, seolah ada makhluk yang selalu mengintai di balik gelap. Aku tak mampu lagi tidur nyenyak. Setiap detik diisi oleh kecemasan dan rasa takut yang semakin mendalam. Aku sadar, untuk keluar dari lingkaran penderitaan ini, aku harus menemukan jawaban. Aku pun kembali ke rumah Pak Maman dan mendesak agar beliau menceritakan lebih banyak tentang upacara kuno yang pernah dilakukan untuk mengusir kutukan. Beliau menyebutkan tentang Sanggar Sunyi, sebuah tempat di mana leluhur kita pernah mengadakan upacara penebusan guna meredam kekuatan jahat. Meskipun resikonya besar, mungkin di sanalah tersimpan kunci untuk membebaskan jiwaku. Dengan harapan yang tersisa, aku mulai menyusun rencana untuk mencari Sanggar Sunyi. Namun di dalam hati, aku tahu bahwa perjalanan ini akan membawaku lebih dalam ke dalam kegelapan yang tak pernah aku duga sebelumnya. Aku merasa bahwa kutukan ilmu lembu sekilan semakin menggerogoti jiwaku.
Rasa takut dan kegelisahan yang menghantui tiap langkah membuatku tak bisa lagi tinggal diam. Aku pun memutuskan untuk mencari jalan keluar, cara untuk mengusir kutukan yang telah merasuki hidupku. Ingatan akan nasihat Pak Maman dan cerita-cerita tentang sanggar sunyi terus berputar di benak. Konon, di sanalah leluhur kita pernah mengadakan upacara penebusan untuk mengusir kekuatan gelap. Meskipun jalannya penuh risiko, aku tak punya pilihan lain selain mencoba. Pagi itu, ketika fajar baru saja menyingsing, aku meninggalkan rumah dengan bekal tekad yang rapuh namun tulus. Langkahku terasa berat, seakan setiap pijakan di jalan setapak di desa ini mengingatkan aku pada penderitaan yang baru saja kulalui. Langit masih kelabu, dan angin pagi yang dingin seolah menyelimuti setiap sudut hati yang rapuh. Aku menapaki jalan setapak yang menuju hutan, tempat di mana keheningan alam bercampur dengan bisikan roh yang entah dari mana datangnya. Di sepanjang perjalanan, aku melihat tanda-tanda aneh. Jejak kaki yang tak biasa, ranting pohon yang patah seolah disengaja, bahkan suara-suara samar yang seolah memanggil namaku. Tak jarang, aku merasa diawasi oleh sesuatu yang tak terlihat. Namun, tekadku untuk menemukan sanggar sunyi membuatku terus melangkah. Waktu bergulir lambat. Hutan yang dulu terasa teduh kini berubah menjadi labirin kegelapan. Suara gemerisik dedaunan dan jeritan burung yang tak lazim menambah kesan mencekam. Aku sering berhenti sejenak, menengok ke sekeliling, berharap menemukan petunjuk arah. Tak sedikit kali aku merasa tersesat. Namun tiba-tiba aku bertemu dengan seorang pemuda desa yang tampak sedang mencari sesuatu di pinggir jalan. Pemuda itu, dengan mata yang berkaca-kaca, berkata, "Mas, kau sedang mencari sanggar sunyi kan?" Aku terkejut, namun segera mengangguk. Dia lalu mengarahkan aku ke sebuah jalan kecil yang terjal menuju lembah yang dalam. Dari sana, ikuti aliran sungai kecil. Itu akan membawamu ke reruntuhan candi tua, di sanalah letaknya. Terima kasih, terucap dengan suara yang hampir tak terdengar. Aku melanjutkan perjalanan, menyusuri jalan yang semakin sempit dan berliku. Langkahku terasa semakin lambat, seolah tubuh dan pikiran terpenjara dalam bayang-bayang masa lalu. Setelah berjam-jam berjalan, akhirnya aku tiba di sebuah lembah yang sunyi. Di sana, di antara reruntuhan dan pepohonan tua, aku menemukan bangunan yang tampak seperti candi yang sudah lama terlupakan. Di balik semak belukar, tercium aroma dupa dan tanah basah yang menambah aura sakral. Aku tahu, ini dia, sanggar sunyi. Begitu memasuki area itu, hawa dingin yang menusuk tulang langsung menyambut. Dinding-dinding batu candi dihiasi ukiran-ukiran aneh, menyerupai motif lembu dengan mata yang terpancar keanehan persis seperti jimat yang pernah kulihat pada malam kejadian itu. Aku melangkah perlahan. Setiap langkah terasa berat karena seolah ada kekuatan yang menguji keberanianku. Di tengah sanggar, aku bertemu dengan seorang pria tua berpakaian lusuh, duduk bersila di depan sebuah altar batu besar. Wajahnya yang keriput dan matanya yang redup menyiratkan banyak cerita kehidupan. Dengan suara pelan namun penuh wibawa, ia memperkenalkan diri, "Namaku Mas Darto. Aku telah menjaga tempat ini sejak lama. Aku tahu kau datang untuk mencari jawaban." Aku menceritakan semua yang telah kualami tentang ritual mengerikan, kutukan yang menjerat, dan segala kengerian yang menghantui malam-malamku. Mas Darto mendengarkan dengan seksama, sesekali mengangguk pelan. Setelah aku selesai, ia berkata, "Kutukan itu memang kuat, nak. Namun, ada cara untuk mengusirnya. Kau harus melakukan upacara yang telah diwariskan oleh leluhur kita. Sebuah ritual pengorbanan yang tak mudah. Ritual itu akan menguji jiwamu dan menuntut pengorbanan yang sangat besar." Aku merasa campuran antara ketakutan dan harapan. Mas Darto menjelaskan bahwa ritual itu harus dilakukan tepat saat tengah malam. Setiap elemen dalam upacara itu, dari mantra, persembahan, hingga pengorbanan pribadi, merupakan kunci untuk membuka jalan keluar dari kegelapan. Di siang harinya, aku menghabiskan waktu di sanggar, mempersiapkan diri untuk ritual yang akan datang. Aku duduk termenung, mencoba meredam ketakutan yang terus menghantui. Setiap sudut sanggar seakan berbisik tentang penderitaan masa lalu. Namun aku tahu, aku harus kuat. Malam pun tiba. Langit dipenuhi awan gelap yang menutupi rembulan, seolah alam turut merasakan kesedihan yang mendalam.
Aku bersama Mas Darto dan beberapa warga desa yang juga telah datang berkumpul di sekitar altar batu besar yang berada di tengah sanggar. Di altar itu terukir simbol-simbol yang menyerupai jimat ilmu lembu, sekilan simbol-simbol yang tak terlepas dari kegelapan masa lalu. Mas Darto mulai memimpin upacara dengan suara serak yang penuh penghayatan, lalu mengajarkan incantation yang harus kami ulang-ulang. Aku merasakan getaran aneh di dalam tubuh, seakan energi dari alam semesta ikut serta dalam ritual tersebut. Satu persatu, kami mengeluarkan persembahan. Sepotong kain, beberapa biji beras, dan sebuah medali kecil peninggalan kakekku, semua sebagai simbol pengorbanan pribadi. Aku dipersilakan maju, dan dengan tangan gemetar aku meletakkan medali kecil itu di atas altar. Begitu medali itu menyentuh permukaan batu, tanah bergetar ringan, dan udara seakan berubah. Aku merasa seolah seluruh alam menahan napas, menunggu titik balik dari upacara ini. Mas Darto melanjutkan dengan berkata, "Roni, pengorbanan ini adalah awal dari pelepasan ikatan dengan kegelapan. Kau harus rela melepaskan apa yang selama ini mengikat jiwamu pada penderitaan." Aku menunduk, mencoba menelan getir rasa takut yang menggelegak di dada. Suasana semakin mencekam. Angin malam bertiup kencang, membawa bisikan yang sulit kupahami. Aku menatap altar yang kini mulai memancarkan cahaya redup, seolah membuka gerbang antara dunia nyata dan alam roh. Di tengah keheningan yang mencekam, aku merasakan ada kekuatan yang memanggil. Suara samar dari masa lalu, dari malam ritual, yang menyaksikan kejatuhan sang pimpinan begal menggema, mengingatkan bahwa perjalanan ini baru saja dimulai. Aku menutup mata, membiarkan diri larut dalam ritme mantra yang kami lantunkan bersama, mencoba merasakan setiap getaran yang mengalir melalui tubuhku. Aku tahu, malam itu akan menentukan nasibku. Dengan napas terengah-engah, aku bersiap untuk menghadapi apapun yang akan terjadi. Di balik kegelapan, di tengah cahaya redup altar, aku melangkah ke ambang sebuah takdir yang telah dituliskan oleh para leluhur. Pagi berikutnya menyambut kami dengan langit yang masih muram. Namun di hati sanggar, suasana tak lagi sunyi. Rasanya seperti alam pun telah mempersiapkan diri untuk sebuah pertempuran akhir antara cahaya dan kegelapan. Aku bersama Mas Darto dan beberapa warga yang ikut berikrar berkumpul kembali di depan altar batu untuk melanjutkan ritual yang lebih mendalam. Mas Darto menatapku dengan mata penuh kesungguhan, lalu berkata, "Malam ini kita harus menghadapi roh yang telah lama terperangkap. Hanya dengan mengakui dosa-dosa dan pengorbanan kita, kutukan ini bisa diangkat." Aku teringat akan sosok sang pimpinan begal. Wajahnya yang penuh penderitaan dan tatapan yang seolah menyimpan derita abadi. Ketakutan yang dulu semu kini menjadi nyata, seolah bayangannya masih melayang di antara kami. Suasana semakin tegang ketika udara mulai dipenuhi kabut tipis dan suara angin berubah menjadi bisikan pilu. Tiba-tiba, kabut itu mulai menggumpal dan menyatu, membentuk siluet seorang pria. Dari balik kelamnya kabut, muncul arwah sang pimpinan begal. Matanya menyala redup dengan sinar yang penuh keangkuhan dan kesedihan. Suaranya, serak dan penuh luka, bergema, "Mengapa kalian berani menggugurkan damai? Mengapa kalian harus membuka luka yang seharusnya terbiarkan?" Mas Darto dengan tegas membalas, "Kami datang untuk menuntaskan dosa masa lalu dan mengakhiri kutukan yang telah lama menghantui kami. Kini waktunya bagi para leluhur untuk memaafkan." Suasana semakin mencekam. Arwah itu melayang mendekat, dan setiap langkahnya seakan menarik kegelapan ke dalam diri kami. Aku dipersilakan maju, diminta untuk berbicara langsung dengan roh yang kini hadir di depan altar. Dengan suara bergetar, aku berkata, "Aku meminta ampun atas segala salah dan kelalaian. Aku rela mengorbankan segala yang kupunya demi mengakhiri penderitaan ini." Hening menyelimuti sejenak. Aku merasakan waktu berjalan sangat lambat, seolah setiap detik dipenuhi oleh beban tak terhingga. Mataku terpaku pada sosok arwah itu, yang kini tampak lebih menyerupai sosok yang terluka daripada makhluk jahat. Tatapannya menyampaikan penderitaan yang mendalam, sebuah penyesalan yang seakan menghubungkan kita. Dalam keheningan yang mencekam itu, arwah sang pimpinan berbicara lagi. Pengorbanan sejati bukanlah tentang kehilangan nyawa,
melainkan tentang melepaskan diri dari belenggu masa lalu. Apakah engkau siap mengorbankan bagian terdalam dari jiwamu? Kata-kata itu menusuk hatiku. Aku tahu bahwa ritual kali ini menuntut pengorbanan yang jauh lebih besar, bukan sekadar benda atau persembahan, melainkan bagian dari identitasku. Aku merasa bahwa untuk mengakhiri kutukan, aku harus melepaskan kenangan-kenangan pahit yang selama ini menghantui. Dengan napas tersengal-sengal, aku mulai mengulangi mantra yang diajarkan Mas Darto. Setiap kata yang kuucapkan terasa berat, seolah aku sedang melepaskan sepotong jiwaku. Aku merasakan sakit yang tajam di dalam dada, seolah ingatan kelam mulai menguap, ditarik oleh kekuatan yang tak terlihat. Rasa sakit dan kelegaan bercampur aduk, membuatku menangis dalam keheningan malam. Cahaya dari altar mulai semakin terang, membanjiri seisi sanggar dengan aura suci. Aku menatap arwah sang pimpinan, yang kini tampak semakin tenang. Perlahan, wajahnya berubah, menampakkan senyuman pahit penuh penyesalan sebelum akhirnya menghilang ke dalam kabut, seakan terlepas dari belenggu dunia fana. Dalam hitungan detik yang terasa seperti keabadian, suasana pun berubah. Kegelapan yang sempat menyelimuti perlahan mencair, digantikan oleh keheningan yang damai. Aku jatuh berlutut, terengah-engah dan kelelahan. Namun di dalam hatiku terasa ada ruang yang mulai terbuka untuk secercah harapan. Mas Darto mendekat dan dengan lembut berkata, "Kau telah memberikan pengorbanan yang diperlukan, Roni. Kutukan itu kini mulai mengendur. Namun ingatlah, pengorbanan ini akan selalu meninggalkan bekas. Tidak ada manusia yang kembali utuh setelah melalui kegelapan seperti ini." Aku hanya bisa mengangguk, mata basah karena kelelahan dan kesedihan. Meskipun rasa sakit itu masih menganga, aku merasakan bahwa beban yang selama ini menghimpit jiwaku mulai terangkat. Suara alam pun kembali normal. Kabut perlahan menghilang, dan rembulan pun mulai muncul di balik awan gelap, membawa sinar lembut yang mengusir sisa-sisa kegelapan. Saat fajar menyingsing, kami semua, aku, Mas Darto, dan warga desa yang hadir merasakan kelegaan yang luar biasa. Kutukan ilmu lembu sekilan, yang selama ini menjadi bayang-bayang mengerikan dalam hidup kami, telah perlahan mulai pudar. Namun, harga yang harus kubayar terasa begitu besar. Sebagian dari diriku telah hilang, dan kenangan pahit itu takkan pernah kembali seutuhnya. Hari-hari usai ritual berlalu dengan lambat, membawa suasana baru di desa kami. Aku kembali menapaki jalanan yang dahulu kian tampak asing. Warga desa menyambutku dengan senyum penuh harapan dan kelegaan, meskipun di balik itu tersimpan duka yang mendalam atas segala pengorbanan yang telah terjadi. Aku mencoba melanjutkan hidup seperti biasa, bekerja di ladang, berbincang dengan tetangga, dan menjalankan rutinitas sehari-hari. Namun, bayangan malam-malam kelam, ritual di sanggar sunyi, dan suara-suara pilu yang dahulu menggema masih selalu menghantui setiap sudut pikiranku. Ada perasaan bahwa sebagian dari diriku telah tertinggal di balik kegelapan, sebagai pengingat tak terhapuskan akan semua penderitaan itu. Setiap kali aku menyusuri jalan desa, aku teringat akan pesan Pak Maman, Bu Sari, dan Mas Darto. Aku merenungkan apakah kutukan itu sebenarnya hanyalah cerminan dari rasa takut dan dosa yang selama ini tertanam dalam diri kami. Meskipun kutukan itu kini telah mulai mengendur, jejak penderitaan dan pengorbanan tetap tersisa sebagai luka yang tak mudah sembuh. Aku sering mengunjungi kembali sanggar sunyi. Di sana, aku duduk termenung di depan altar batu yang kini sudah tak lagi memancarkan aura gelap, namun tetap menyimpan kenangan masa lalu. Aku menyentuh ukiran-ukiran di dinding, merasakan tekstur dingin yang seakan mengisahkan cerita-cerita kelam. Setiap sentuhan membawa secercah harapan bahwa melalui kesedihan dan pengorbanan, hidup bisa mendapatkan makna baru. Lembaran harianku, yang dulu penuh dengan tulisan gemetar dan kalimat-kalimat penuh ketakutan, kini perlahan berubah. Aku mulai menulis tentang harapan, tentang pelajaran yang kupetik dari setiap tragedi. Meskipun sebagian kenangan itu terasa menyakitkan, aku tahu bahwa mereka adalah bagian dari perjalanan panjangku untuk menemukan arti kehidupan. Pada suatu senja, saat langit mulai berubah warna ke jingga lembut dan suara alam kembali damai, aku duduk di depan rumah kecilku. Aku menatap jauh ke arah ladang yang luas. Terbayang masa depan yang masih penuh dengan ketidakpastian. Namun,
Di balik semua itu, aku merasakan kedamaian. Aku telah melalui kegelapan yang luar biasa, dan walaupun tak semua luka bisa sembuh, aku yakin bahwa hidup harus terus berjalan. Malam demi malam berlalu, dan sedikit demi sedikit, bisikan-bisikan yang dulu menghantui malamku mulai menghilang. Suara angin yang dulu seolah mengingatkan akan ritual kelam, kini berganti dengan desiran lembut yang menenangkan. Aku tahu bahwa kutukan ilmu lembu sekilan memang telah meninggalkan bekas yang mendalam. Namun pengorbanan yang telah kupikul juga telah membuka jalan bagi kelegaan dan pemulihan. Di setiap langkahku, aku menyadari bahwa pengalaman pahit itu telah membentukku menjadi pribadi yang berbeda. Aku belajar bahwa keberanian bukanlah tentang tak adanya rasa takut, melainkan tentang kemampuan untuk terus melangkah meski bayangan gelap selalu mengintai. Aku pun memilih untuk melihat setiap luka sebagai bagian dari proses tumbuh, sebagai pengingat bahwa dalam setiap kegelapan selalu ada secercah cahaya. Kini, ketika aku menutup lembaran harianku, aku tahu bahwa kisah ini akan selalu menjadi bagian dari diriku. Tak peduli seberapa lama waktu berlalu, jejak kutukan itu, beserta pengorbanan yang telah kupikul, akan selalu ada sebagai pengingat bahwa setiap penderitaan punya arti, bahwa di balik derita selalu terselip harapan untuk menemukan cahaya. Dengan hati yang berat namun penuh syukur, aku menatap masa depan yang kian terbuka. Aku belajar untuk menerima kehilangan dan menemukan kekuatan dari dalam diri untuk bangkit kembali. Setiap pagi, saat matahari terbit, aku mengucapkan doa syukur kepada para leluhur yang telah membimbingku melalui kegelapan. Aku tahu, meski bayang-bayang masa lalu takkan pernah sepenuhnya hilang, aku kini mampu melangkah dengan lebih tenang dan bijaksana. Inilah kisahku, kisah seorang pria biasa yang terjebak dalam kutukan dan akhirnya harus merelakan sebagian dirinya demi mengusir kegelapan. Semoga kisah ini bisa menjadi peringatan sekaligus inspirasi bagi siapapun yang membacanya, bahwa dalam setiap penderitaan ada pelajaran dan kekuatan untuk menemukan makna baru dalam hidup.